Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Suraji di channel YouTube ya. Para pemirsa tetap semangat ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan parameter lalu lintas pada perencanaan jalan menggunakan manual desain perkerasan jalan 2024 MDP 2024, di mana ini adalah part 2, bagian kedua yang membicarakan tentang proyeksi lalu lintas rencana. Nah, proyeksi lalu lintas rencana ini pada part 2. Namun demikian di part 1 saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana analisis lalu lintas yang sifatnya global-global, poin-poin penting saja apa. Nah, ini sudah agak sedikit detail, ada rumus-rumusnya bagaimana, kemudian asumsinya seperti apa, sehingga di dalam sini kita membicarakan tentang bagaimana sebenarnya asumsi dari pertumbuhan lalu lintas, kemudian apakah itu pertumbuhan lalu lintasnya itu menerus dan seterusnya. Kemudian apakah ada tahap pertama, tahap kedua dengan pertumbuhan yang berbeda, ini dijelaskan. Kemudian juga memang saya sisipkan beberapa pendapat-pendapat saya tentang bagaimana asumsi tentang proyeksi lalu lintas ke depan. Ketika lalu lintas itu sudah mendekati kapasitas atau RPK 0,8 bahkan mendekati 1, maka pertumbuhannya harus 0. Pertumbuhannya harus 0 ya, mohon maaf ya. Nah, ini yang di Bina Marga tidak pernah dijelaskan, dan bahkan saya khawatir para pendesain ini pertumbuhan lalu lintasnya dianggap menerus sepanjang umur rencana. Ini salah besar. Oleh karena itu harap diperhatikan ini, dan nanti di lain kesempatan memang akan saya berikan contoh-contoh tutorial cara menghitung bagaimana pertumbuhan lalu lintas dengan baik dan benar. Oke, para pemirsa, simak tayangan berikut ini untuk lebih jelasnya. Para pemirsa, baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang parameter lalu lintas pada MDP 2024, Manual Desain Perkerasan Jalan 2024. Ini adalah part yang kedua tentang proyeksi lalu lintas rencana. Part 1 tentang analisis lalu lintas yang merupakan pembicaraan yang sifatnya guideline garis besar, itu sudah dibicarakan di part 1, silahkan Anda simak di situ. Kemudian kelanjutannya adalah saat ini adalah part 2, yaitu proyeksi lalu lintas rencana ya. Bagaimana melakukan analisis tentang proyeksi lalu lintas, itu memang perlu memperhatikan ada namanya faktor pertumbuhan lalu lintas. Nah, ini penting. Kenapa itu penting? Karena memang jalan raya itu dirancang untuk umur rencana tertentu. Ya, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun dan sebagainya. Sehingga selama umur rencana itu lalu lintas juga tumbuh. Bahkan ketika data kita peroleh, kemudian jalan itu akan dibuka, juga punya jeda waktu yang dimana pertumbuhan lalu lintas itu juga perlu dilakukan estimasi. Itulah pentingnya tentang faktor pertumbuhan lalu lintas. Nah, faktor pertumbuhan lalu lintas itu berdasarkan MDP 2024 itu harus disasarkan kepada pertumbuhan series. Series itu berlanjut ya, menerus ya, dari tahun ke tahun. Itu kita sebut dengan series dan disebut dengan istilah historical growth data. Jadi data pertumbuhan berdasarkan histori sejarahnya, atau formulasi korelasi dengan faktor penilaian yang berlaku. Tapi itu dipersilakan. Tetapi kalau di dalam istilahnya itu dalam sistem perhitungan ekonomi itu ada namanya bunga majemuk ya, ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Nah, di dalam pertumbuhan ini adalah bunga majemuk, kira-kira begitu. Jadi kumulatifnya seperti apa. Oke. Namun demikian di dalam faktor pertumbuhan lalu lintas ini jika ada tersedia, maka jika tidak tersedia sebenarnya bisa melakukan prediksi pertumbuhan lalu lintas itu.
Berdasarkan apa? Di dalam MDP 2024 itu sudah ada area-area tertentu, terutama Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, itu sudah ditentukan dengan berbagai kondisi kriteria jalan, ada arteri dan perkotaan, kemudian ada kolektor untuk rural, itu desa, kemudian bukan luar kota, mohon maaf, bukan desa ini sebenarnya jalan luar kota pengertiannya, atau kemudian berikutnya ini adalah jalan desa. Baru kalau jalan desa ini jalan kampung begitu dengan lalu lintas rendah. Tapi kalau kolektor rural itu adalah bisa saja itu jalan besar, jalan sedang lah begitu kolektor ya, tetapi antar kota ini ya baris kedua. Nah, kemudian juga disediakan di sini rata-rata untuk Indonesia ngikuti yang mana. Ini adalah guideline kalau seandainya para pemirsa ini ada kesulitan untuk melakukan estimasi pertumbuhan lalu lintas. Contoh misalnya, kalau seandainya kita di Pulau Jawa, misalnya Malang, kemudian jalannya itu jalan nasional, maka kita pilih berarti arteri ya. Baik itu apakah itu arteri perkotaan atau bukan, yang jelas arteri berarti mungkin. Atau kalau itu perkotaan juga ikut ini berarti berapa? Berarti faktor laju pertumbuhan lintasnya adalah 4,8%. Ingat, ini pertumbuhan. Nanti di sesi lain saya akan menajam lagi. Bagaimana pertumbuhan ini? Apakah berlaku selamanya? Nah, itu yang menurut saya perlu kita perdebatkan. Pendapat saya sementara 4,8 itu berlaku sampai batas kapasitas. Kalau sudah mencapai batas kapasitas, maka pertumbuhannya akan berkurang. Kalau mendekati bahkan sampai visi ratio 1,0 itu pertumbuhannya akan 0. Seharusnya begitu biar tidak terjadi over capacity. Nah, di dalam bawahnya itu diterangkan pertumbuhan lintas sesuai dengan tabel 41 nilainya harus disesuaikan bila mana terjadi perubahan data, tata guna lahan atau bangunan jaringan jalan yang baru. Oke, begitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya pertumbuhan selama umur rencana itu? Ada suatu pendekatan formula, yaitu pertumbuhan lalu lintas itu selama umur rencana itu berdasarkan faktor pertumbuhan kumulatif atau cumulative growth factor. Jadi pertumbuhan yang dimana faktor pengalinan nanti itu sudah merupakan satu penjumlahan total. Makanya di sini ada 1 plus 0,01 I, ini berarti kumulatif. Jadi sudah ada pertumbuhan, sehingga ini kalau di dalam MDP yang sebelumnya disebut dengan istilahnya traffic multiplier. Traffic multiplier ini sebenarnya adalah faktor pengali pertumbuhan lalu lintas. Di sini R sama dengan 1 plus 0,01 I pangkat UR min 1. Jadi UR itu adalah umur rencana, kemudian I adalah pertumbuhan lalu lintas, sedangkan R itu sendiri adalah faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Ingat, ini adalah kumulatif selama umur rencana. Kenapa? Buktinya ini sudah ada UR. Jadi kalau UR ini sudah diisi berarti selama umur rencana. I-nya itu dalam satuan masih ada persennya ya. Kenapa? Ini sudah ada, ini 0,01. Artinya apa? Berarti kalau misalnya pertumbuhannya 5%, berarti I itu diisi angka 5 ya. Jangan sampai I-nya itu 0,5% ditulis 0,05 kemudian dimasukkan ke angka ini sehingga 0,01 kali 0,05. Salah itu. Jadi kalau 5%, I-nya itu langsung diisi angka 5. Ya, gitu ya. Oke, jangan sampai keliru di sini. Biasanya sering terjadi tidak cermat, I-nya itu 0,05. Padahal pertumbuhannya 5% itu I berarti ditulis angka 5. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pertumbuhan lalu lintas itu? Yang pertama adalah tentang kapasitas jalan selama umur rencana. Betul, ini saya tekankan sekali lagi. Kapasitas jalan itu adalah kaitannya dengan volume, jadi kendaraan per jam. Kalau dalam volume itu sudah mendekati kapasitas, tentu pertumbuhan lalu lintasnya akan 0 atau akan melebar. Yang semula itu yang semula itu volumenya mendekati kapasitas itu berlaku visi ratio 0 RVK itu 0,8,
sepanjang 2 jam atau 3 jam, hingga karena itu sudah ramai maka melebar menjadi 5 jam atau 6 jam, bahkan bisa 20 jam atau 16 jam misalnya begitu. Nah, itu intinya tetap harus memperhatikan yang namanya kapasitas jalan selama umur rencana. Oke, sehingga dikatakan di sini apabila RPK sudah mencapai 0,8 maka pertumbuhan lantas harus dianggap 0. Ini pendapat saya memang. Jadi kalau di dalam MDP 2024 tidak dikatakan begitu. Tetapi menurut saya ini penting bahwa RPK itu adalah 0,8. Kemudian kalau sudah mendekati kapasitas itu RPK 0, harus pertumbuhan berikutnya harus dianggap 0 ya, sehingga tidak terjadi over capacity. Pertumbuhan 4,8 selama umur rencana 40 tahun. Wah, ditaruh di mana kendaraan itu 40 tahun dengan pertumbuhan 4,8? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini yang saya sebut dengan over capacity. Hati-hati ya para pemirsa. Kemudian lalu lintas jam puncak pada jalan yang sudah mencapai batas kapasitas masih memungkinkan terjadi perpanjangan durasi jam puncak tadi yang saya katakan tadi ya. Oke, nah lalu bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan laju pertumbuhan lalu lintas? Jadi misalnya ada suatu ruas jalan yang sebelumnya pertumbuhannya biasa-biasa saja, moderat, katakanlah misalnya 3% per tahun. Kemudian setelah itu di kawasan tersebut dilakukan pembangunan besar-besaran, sebut saja sebagai ibu kota negara, atau ada kawasan pabrik yang memang sangat pesat sekali. Berarti kan setelah adanya kawasan pabrik itu, berarti kawasan itu akan terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan berbeda. Nah, itu baru dihitung terpisah, dengan cara rumus yang seperti ini. R sama dengan rumus yang semula tadi, ketika itu pertumbuhan itu hanya satu jenis, ditambah dengan rumus yang panjang ini ya, 1 plus 0,01 I1 pangkat UR 1 min 1 dikalikan 1 plus 0,01 I2, itu pertumbuhan yang tahap kedua, dikalikan 1 plus 0,01 I2 pangkat UR min UR1 dikurang 1 dibagi 0,01 I2. Nah, kayaknya panjang sekali. Kemudiannya ini menurut saya rumus yang bisa saja membingungkan. Benar tapi membingungkan. Sebenarnya tidak begitu, masih ada cara pendekatan lain. Ini dihitung. Misalnya pertumbuhan umur rencana selama 5 tahun itu dihitung, ketemu pertumbuhan kumulatifnya tertentu. Nah, 5 tahun masuk tahun ke-6 itu dihitung lagi dengan rumus ini ya, dengan rumus ini untuk yang tahun ke-6 tadi. Nah, itu menurut saya itu akan lebih mudah sampai pertumbuhan yang berikutnya yang 5 tahun tadi kemudian ditambah misalnya ada 10 tahun ya, totalnya 15. Yang 10 tahun itu dihitung dengan menggunakan rumus ini untuk dijumlahkan lagi ya. Itu bisa sebenarnya, bisa seperti itu ya. Sehingga jangan terkecoh dengan panjangnya ini. Saya khawatir Anda kalau tidak familiar dengan rumus ini salah entry, salah hasil ya. Salah entry, salah hasil. Tapi boleh silakan ini dicoba, tapi ada cara-cara menghitung yang lebih simpel. Nanti di lain kesempatan saya akan memberikan tutorial contoh-contoh bagaimana sebenarnya menghitung pertumbuhan lalu lintas itu dengan baik dan benar, sehingga asumsi-asumsinya juga benar. Oke. Kemudian ketika suatu jalan itu dibangun atau diperbaiki, katakanlah begitu, karena macam-macam kondisi jalan itu, maka harus mempertimbangkan adanya traffic diversion, pengalihan arus lalu lintas. Misalnya jalan yang semula-semula baik kemudian menjadi rusak, jelas akan berpindah ke jalan yang baik. Atau sebaliknya, jalan yang semula-mula itu rusak kemudian menjadi baik, maka dia akan kembali kepada yang baik. Kalau itu semula itu baik, maka akan kembali jalan yang di luar yang rusak, dia akan masuk ke jalan yang baik, dan sebaliknya. Pokoknya namanya pengguna jalan itu punya kebebasan memilih, sehingga disebut dengan istilah teorinya traffic diversion. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas. Apalagi kalau ada penambahan ruas jalan baru, jelas ini akan terjadi pengalihan. Misalnya yang sering terjadi kalau Anda lihat fenomenanya, jalan nasional yang selama ini padat, kemudian ada ruas jalan tol.
jelas itu nanti akan terjadi penurunan kondisi lalu lintasnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan yang disebut dengan istilah adalah traffic diversion. Nah, di situ sehingga memang harus memperhitungkan proyeksi peningkatan kapasitas pada ruas jalan existing atau penurunan juga maksudnya, dan pembangunan ruas jalan yang baru. Oke, baik. Kemudian berbicara tentang lalu lintas itu juga tidak bisa dilepaskan tentang ada namanya jalur rencana. Jadi kalau kita mempunyai dua lajur, maka tidak serta-merta seluruh kendaraan yang lewat itu dibebankan sama lajur 1 dan lajur 2. Kalau itu satu arah ya, satu arah ada dua lajur. Maka ada namanya lajur rencana, di mana lajur rencana itu mempunyai beban lebih tinggi tentunya, karena untuk faktor keamanan ya, bukan 50% kalau itu dua lajur, tapi bisa lebih dari itu. Nanti ada tabelnya berapa lajur rencana itu. Nah, oke, dari suatu ruas jalan yang menampung lalu lintas kendaraan niaga, baik itu truk dan bus paling besar. Nah, ini memang untuk desain perkerasan itu lebih banyak melayani atau melihat truk dan busnya, kendaraan berat itu tadi ya, sehingga memang lajur rencana dilihat di situ. Oke. Kemudian di dalam beban lalu lintas pada jalur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban ganjar standar atau ESA dengan memperhitungkan faktor distribusi arah. Jadi ada distribusi arah dan distribusi lajur ya. DD dan DR. Ini penting. Jadi distribusi arah dan distribusi lajur untuk bisa lebih presisi di dalam menentukan lajur rencana. Nah, kemudian ada catatan untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah atau DD, direction distribution ini ya pengertiannya, jumlahnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaganya cenderung lebih tinggi pada suatu arah. Nah, ini jadi kalau kendaraan niaganya itu tidak terlalu banyak, memang boleh diambil 0,5. Tapi kalau truk dan busnya itu dominan, maka harus memperhitungkan aspek distribusi arah ini ya. Oke, lalu bagaimana? Faktor distribusi lajur digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif ya, kaitannya dengan itu yaitu CESAL, kumulatif equivalent standar axle load pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Pada jalan yang demikian, walaupun sebagian besar kendaraan niaga mungkin akan menggunakan lajur luar itu lajur kiri ya, kalau itu arahnya tertentu ke arah ke atas, sebagian lainnya akan menggunakan lajur yang dalam. Jadi ada lajur dalam dan lajur luar, tapi tentunya sebagian kecil akan menggunakan lajur dalam. Pengertiannya sebenarnya lajur desain itu ada yang di lajur luar itu tadi. Oke. Nah, faktor distribusi lajur harus berdasarkan data-data hasil survei lalu lintas setempat, atau jika tidak tersedia maka akan menggunakan tabel yang ada di sini. Baiklah para pemirsa, silakan simak di sini tabel ini, faktor distribusi lajur di sini. Jadi kalau itu satu arah, jelas semuanya itu jadi jumlah lajur tiap arah ini hanya satu arah, satu lajur, tentu 100% ada di lajur tersebut. Itu logis ya. Jadi ini persen kendaraan niaga ya. Tapi kalau itu terdiri dari dua lajur ya, dua lajur dalam satu arah, maka lajur rencana itu bebannya adalah 80%. Nah, ini yang saya katakan bukan 50%, padahal ada dua lajur toh, tapi 80%. Ini adalah memang untuk melihat probabilitas kendaraan besar untuk melintasi pada suatu lajur tertentu diambil yang terbesar, yaitu 80% dari total. Kemudian kalau itu 3 lajur, maka lajur rencana itu adalah sebesar 60% dari total. Nah, bukan langsung dibagi 3 ketemu 33,3%, tidak, tetapi adalah 60%. Nah, kemudian kalau dalam satu arah itu ada 4 lajur, maka lajur rencana itu adalah sebesar 50%.
bukan dibagi 4 yaitu sebesar 25%, namun demikian besarnya adalah 50%, seolah-olah separuh dari total itu. Ya memang begitu, namanya juga lajur desain ya, jangan underestimate nanti jalannya rusak akhirnya. Makanya sebenarnya perencanaan jalan ini sudah dicoba untuk seaman-amannya ya. Lihat-lihat dari segi laju rencana saja sudah dibuat yang faktor amannya gitu ya. Oke, para pemirsa, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan tentang apa yang disebut dengan bagaimana faktor pertumbuhan lalu lintas. Namun demikian memang saya sengaja ini hanya menjelaskan yang ada di MDP 2024. Saya akan memberikan nanti tutorial tentang contoh-contoh untuk menghitung bagaimana proyeksi lalu lintas ke depan ya, sehingga para pemirsa nanti bisa melihat lebih jelas lagi ya. Simak dan ikuti tautan YouTube saya di Aji Suraji Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.